pembiayaan itu apa sih? Oke, jadi menurut Perpres nomor 9 tahun 2009, kalau lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi di lembaga pembiayaan sendiri itu ada namanya perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa, usaha guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Dan juga ada yang namanya modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian, obligasi, konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Jadi bidang usaha dari lembaga pembiayaan itu apa aja sih? Menurut Perpres nomor 9 tahun 2009, sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease atau maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Lalu ada anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Lalu pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lalu usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Jadi itu Bel. Bentuk hukum dan cara pendiriannya tuh apa sih, Jul? Oke, jadi lembaga pembiayaan ini di Indonesia dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT atau juga koperasi dengan PT sebagai bentuk hukum yang paling umum digunakan. Pendiriannya diawali dengan pembuatan akta notaris dan pengesahan oleh Kemenkumham serta pengurusan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS. Setelah badan hukum terbentuk, calon lembaga pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen seperti akta pendirian, rencana bisnis, susunan pengurus, dan bukti modal di setor. OJK akan melakukan evaluasi dan memverifikasi sebelum menerbitkan izin usaha. Setelah izin diterbitkan, lembaga pembiayaan wajib memenuhi kewajiban seperti pelaporan rutin, kepatuhan terhadap peraturan OJK, dan audit keuangan tahunan. Modal minimum disesuaikan dengan jenis usaha. Misalnya bernilai 10 miliar rupiah untuk leasing dan 5 miliar rupiah untuk factoring. Setelah mengetahui perusahaan pembiayaan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya yaitu memiliki tujuan yang sama, menyediakan alternatif pembiayaan non-bank. Terus sama-sama memerlukan izin OJK untuk beroperasi. Perusahaan-perusahaannya juga dapat berbentuk PT atau koperasi. Semuanya itu harus memenuhi persyaratan modal minimumnya, tenaga operasional, dan rencana kerja. Selanjutnya untuk perbedaan terletak itu pada jenis kegiatan usahanya. Untuk perusahaan pembiayaan itu berfokus pada sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Sedangkan modal ventura itu berfokus pada penyertaan saham dan pembiayaan infrastruktur. Batasan kepemilikan asing, objek pembiayaan tingkat resiko, serta insentif perpajakan khusus untuk lembaga pembiayaan yang berkontribusi pada sektor prioritas pemerintahan. Untuk kesimpulan, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya setelah tadi dijelasin sama teman-teman, ternyata lembaga pembiayaan itu berperan strategis banget gitu sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan ya. Dan juga ternyata lembaga pembiayaan itu diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan dengan regulasi ketat untuk menjamin operasi-operasi untuk berprinsip kehati-hatian gitu dalam penjalanan operasionalnya. Nah, terus untuk tantangan ke depan, mungkin dari yang aku tadi dengar, mungkin lebih lembaga pembiayaan itu bisa beradaptasi dengan teknologi fintech dan memenuhi kebutuhan pembiayaan di era ekonomi digital. Jadi gitu. Oke, jadi itu saja video diskusi dari kelompok kami dan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.